Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari analisis SWOT pada video pembelajaran penerapan model Project Based Learning berbasis TIK dalam pembelajaran IPAS fase C kelas 5 sekolah dasar. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Anggota kelompok 6 ini terdiri dari yang pertama, Siska Damayanti dengan NIM 7812. Kemudian Muhammad Fardila Husain dengan NIM 7789. Kemudian yang terakhir ada Aziwatul Husna dengan NIM 7752. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan sinopsis video dan juga teknologi dan media yang digunakan pada video yang dianalisis. Yang pertama yaitu mengenai sinopsis video. Nah, video pembelajaran yang dianalisis adalah video pembelajaran di kelas 5 dengan materi rantai makanan. Model yang digunakan adalah Project Based Learning dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, penugasan, pengamatan, presentasi, dan tanya jawab. Dalam video ini, guru menggunakan pendekatan student centered learning. Guru melibatkan peserta didik untuk aktif namun dalam pembelajarannya belum berdiferensiasi karena semua peserta didik diberikan konten, proses, dan juga produk yang sama. Dalam pembelajaran, guru menyediakan alat berupa laptop. Nah, laptop ini digunakan oleh beliau sendiri. Kemudian Chromebook ini digunakan oleh peserta didik. Orgen untuk bernyanyi. Kemudian LCD proyektor. Proses pembelajaran yang dilakukan yaitu guru membimbing peserta didik untuk mencari sumber belajar berupa video pembelajaran dari Chromebook yang disediakan. Kemudian, berdasarkan video yang ditemukan, peserta didik diminta untuk mengamati terkait pengertian rantai makanan, komponen dari rantai makanan, dan contoh dari rantai makanan. Nah, setelah semua dirasa sudah paham, peserta didik diberikan penugasan untuk membuat diorama rantai makanan dari styrofoam dan dipresentasikan di kelas. Peserta didik juga diajak bernyanyi dengan diiringi organ, dan setelah presentasi, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal dari kuisis dengan teknik cepat-cepatan antar kelompok. Namun, dalam akhir pembelajaran ini, peserta didik juga tetap diberikan soal evaluasi mandiri berupa lembar evaluasi pembelajaran. Kemudian, untuk teknologi dan media yang digunakan, yang pertama ada laptop. Nah, laptop ini digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi melalui PowerPoint dan video. Kemudian yang kedua ada Chromebook. Nah, Chromebook ini yang digunakan peserta didik untuk mencari informasi terkait materi yang dipelajari, yaitu rantai makanan di YouTube. Kemudian yang ketiga ada LCD proyektor. Nah, ini untuk menampilkan video pembelajaran dan juga PowerPoint di seluruh kelas. Maksudnya ini agar bisa dilihat oleh peserta didik dalam satu kelas tersebut. Yang keempat ada organ. Organ ini untuk mengiringi lagu yang berkaitan dengan materi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Tetapi organ ini yang memainkan adalah guru. Kemudian yang kelima ada kuisis. Nah, kuisis ini sebagai alat evaluasi pembelajaran berbasis game untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang didapatkan oleh peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari. Dari video pembelajaran tersebut, kami melakukan analisis SWOT yang terkait dengan strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis yang pertama yaitu terkait strength atau kekuatan. Dalam video pembelajaran tersebut, terlihat bahwa pembelajaran lebih menarik karena menggunakan media digital yang membuat siswa lebih antusias. Lalu, eksplorasi mandiri. Terlihat
Pada video pembelajaran tersebut, guru menggunakan media Chromebook yang membantu siswa belajar secara aktif. Kemudian, visualisasi konsep. Terlihat juga pada video tersebut, guru menggunakan media video dan diorama untuk meningkatkan pemahaman konsep abstrak siswa. Kemudian, evaluasi interaktif, di mana di sini guru menggunakan media Quizzes yang membuat proses evaluasi lebih menyenangkan dan cepat. Yang terakhir yaitu peningkatan kreativitas, di mana siswa dilatih berpikir kritis dan inovatif melalui pembuatan proyek. Selanjutnya yaitu analisis weakness atau kelemahan. Di sini kami menemukan beberapa kelemahan yang ada pada video pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu perlunya pengawasan yang ketat, di mana siswa bisa saja mengakses konten tidak relevan di internet. Yang kedua, kurang efisiensi waktu, di mana siswa tidak diberi batas waktu saat mencari video. Lalu, yang ketiga adalah partisipasi tidak merata. Dalam kuisis kelompok, hanya beberapa siswa yang aktif. Lalu yang keempat adalah pembagian Chromebook terbatas, di mana satu perangkat untuk 4-5 siswa, yang menyebabkan keterbatasan akses. Yang terakhir yaitu kurangnya kontrol dalam proyek, di mana beberapa siswa hanya menjadi penonton tanpa berkontribusi. Selanjutnya yaitu terkait analisis opportunities atau peluang, di mana kami menemukan beberapa poin. Yang pertama yaitu pembelajaran bisa berlanjut di luar kelas. Siswa dapat menonton video tambahan kapan saja, sehingga mereka bisa mengulang materi yang telah dipelajari di kelas dengan lebih fleksibel. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Dengan mencari informasi yang relevan, siswa belajar memilah dan memahami sumber yang kredibel, sehingga keterampilan literasi digital mereka semakin berkembang. Yang ketiga, untuk memperluas wawasan. Akses ke berbagai sumber belajar memungkinkan siswa menemukan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran lain, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih luas dan mendalam. Yang keempat, interaksi sosial meningkat. Diskusi dalam kelompok mendorong siswa untuk saling bertukar pendapat dan berlatih komunikasi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka. Yang kelima, yaitu kuisis sebagai alat evaluasi yang fleksibel. Dengan fitur yang memungkinkan pengerjaan kapan saja, kuisis membantu siswa mengulang materi secara mandiri sesuai dengan kecepatan belajar. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Saya Muhammad Fadila Husain, NIM 202441177789. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang pertama yakni masalah teknis. Pada bagian ini, internet itu bisa mempengaruhi ketika lambat atau perangkat rusak, sehingga kegiatan pembelajaran yang membutuhkan internet atau masalah teknis yang lain bisa terganggu ketika hal tersebut terjadi. Yang kedua yakni ketergantungan teknologi. Hal ini bisa menyebabkan siswa kurang berlatih untuk berpikir kritis tanpa alat digital, sehingga nantinya ketika ada sesuatu di dalam kegiatan pembelajaran, siswa jadi ketergantungan terhadap teknologi, yakni teknologi digital. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial langsung. Nah, jika ini terlalu fokus ke teknologi, kegiatan diskusi antar siswa juga bisa berkurang, sehingga hal ini bisa terjadi. Dan yang terakhir yakni potensi paparan konten tidak pantas. Nah, siswa bisa mengakses ke video yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kita harus bisa membatasi kegiatan siswa ketika melakukan pencarian ke internet yang lain. Slide selanjutnya yakni acuan analisis. Nah, di sini jenis teknologi yang digunakan itu sudah ada pada video pembelajaran tersebut.
Lalu jenis multimedia yang digunakan juga sudah ada, kekuatan keunggulan teknologi dan metode multimedia yang digunakan, kelemahan kekurangan teknologi, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran, serta ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran. Nah, slide selanjutnya yakni kesimpulan. Nah, pada video pembelajaran tersebut, guru menerapkan penerapan project based learning berbasis TIK dalam pembelajaran IPAS kelas 5 mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui eksplorasi mandiri, penggunaan teknologi, serta evaluasi interaktif. Nah, ini penggunaan laptop, Chromebook, LCD proyektor, organ, dan kuisis membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Meskipun teknologi membantu proses pembelajaran, tetap diperlukan pengawasan oleh guru untuk menghindari penyalahgunaan serta memastikan semua siswa berpartisipasi aktif. Nah, selain itu, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial harus dijaga agar siswa tetap dapat berdiskusi dan berkolaborasi secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.